kasus anak sebagai kurir narkotika. Seorang anak berusia 14 Seorang tahun pelajar SMA di Kota Medan ditangkap petugas Satres oleh Narkoba Bandar Polrestabes Medan Narkotika untuk karena dijadikan terlibat kurir. dalam Seorang kasus anak di Desa peredaran Gabusan, narkotika Kecamatan jenis Jati, pil Kabupaten ekstasi, Blora, Jawa laku Tengah sendiri ini di sungguh. Peristiwa penting yang menjadi fokus pembahasan adalah keterlibatan anak di bawah umur sebagai kurir narkotika. Dalam berbagai pengungkapan kasus, anak direkrut oleh jaringan pengedar narkotika untuk mengantarkan barang terlarang karena dianggap lebih aman dan memiliki resiko hukum yang lebih ringan. Dalam kasus ini, anak tidak hanya berperan sebagai pelaku tindak pidana khusus, tetapi juga sebagai korban eksploitasi oleh orang dewasa. Hal inilah yang menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara kepentingan pemberantasan narkotika dan perlindungan hak anak. Tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana khusus karena aturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar hukum utama tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut, perbuatan seperti memiliki, membawa, menguasai, dan mengedarkan narkotika diatur sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana berat. Namun, ketika pelaku tindak pidana narkotika adalah anak, maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengutamakan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi sebagai upaya penyelesaian perkara. Selain itu, perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang melarang eksploitasi anak dalam kegiatan ilegal termasuk peredaran narkotika. Dalam penerapannya, anak yang menjadi kurir narkotika tidak serta-merta dijatuhi pidana seperti orang dewasa. Aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi dan rehabilitasi, terutama apabila anak tersebut merupakan korban eksploitasi. Sebaliknya, orang dewasa yang merekrut dan memanfaatkan anak dalam peredaran narkotika dapat dikenakan pemberatan hukuman karena telah melibatkan anak dalam tindak pidana khusus. Dari kasus ini, saya menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan memperbaiki. Pendekatan yang humanis terhadap anak mencerminkan perkembangan hukum kontemporer yang menempatkan keadilan substansif di atas keadilan formal. Nilai perlindungan anak dalam tindak pidana khusus masih sangat relevan sampai saat ini, mengingat kejahatan terorganisir semakin canggih dan sering melibatkan anak sebagai alat kejahatan. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyeimbangkan antara ketegasan terhadap kejahatan dan perlindungan terhadap anak. Tindak pidana khusus yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan hukum yang adil, tegas, dan berorientasi pada masa depan anak. Dengan penerapan peradilan anak yang tepat, hukum diharapkan mampu memberikan keadilan sekaligus perlindungan bagi generasi penerus bangsa. Saya Andini Nurul Syafitri, terima kasih.